Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Safira Waalaikumsalam Khairunisa, warahmatullahi wabarakatuh. NIM 2019-325. Jadi, di wawancara kali ini, saya akan melakukan sedikit wawancara mengenai konsepsi dasar hukum tata ruang bersama dengan Saudara Riza Palevi, dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Oke, kira-kira Mas Riza udah pernah mendengar belum ya tentang materi ini kira-kira? Materi ini pernah dimuat dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara ya kalau di Iya, tempat saya. sama Mungkin saya. kalau di tempat Mbak Alma sama juga, sama juga. Sebenarnya saya belum terlalu belajar tentang materi ini kalau di dalam mata Oh kuliah. gitu ya. Iya, Baik baik. oke. Jadi banyak yang ingin saya tanyakan ya, nggak terlalu banyak ya, sedikit ya, sedikit Ya juga tidak. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Mas ya, ya tentang mari. definisi konsepnya nih. Definisi dari ruang ini apa? Kan dari judulnya ini kita bisa membagi tiga definisi deh. Nah, itu Benar ruang, benar benar. tata ruang, dan penataan ruang. Nah, kira-kira dari Oh ketiga ya. tersebut itu definisinya apa saja ya kira-kira? Em, Kalau ruang itu sendiri ya, kalau ruang itu kayak wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang yang di dalam bumi gitu sebagai satu kesatuan wilayah. Itu tuh termasuk tempat manusia dan makhluk lain hidup, sorry, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, itu semua itu disebut sebagai ruang seperti itu. Kalau penataan ruang tersendiri itu adalah um, suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, itu tadi penataan ruang. Jadi lebih ke pengelolaan lah, lebih ke pengelolaan jatuhnya. Seperti itu. Terus tadi satunya apa, Mbak? Satunya? Penataan ruang. Nah, kalau penataan ruang itu kayak kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Nah, tadi disebut penataan ruang itu sendiri, penyelenggaraan penataan ruang seperti itu. Oke, selanjutnya ya Mas ya. Tentang Ya, sejarah dan perkembangannya tata ruang ini di Indonesia itu bagaimana? kalau kita bicara sejarah tentunya itu hal yang sangat panjang ya. Cuman di Ya, sini saya mau singkat saja. Yang pertama, kalau kita bahas pada tahun 1948 ya. Nah, rencana tata ruang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu gitu. Nah, peraturan tata ruang ini itu dimulai pada tahun 1948 ya. Itu dengan berlakunya SVO. SVO itu ada kepanjangannya susah itu bahasa. Ya saya pun juga kurang mengerti lah Pak ya. Dipanggilnya SVO lah. Nah, itu lebih dikenal dengan ordonasi pembentukan kota. Nah, seperti itu. SPO diperuntukkan untuk mempercepat proses pemulihan pembangunan pasca peperangan karena tahun 1948 itu kan masih dekat dengan zaman peperangan lah waktu itu kan ya. Jadi SVO ini diperuntukkan untuk mempercepat proses pemulihan pembangunan pasca peperangan tersebut. Nah, mengingat peraturan SVO untuk mempercepat proses pemulihan pembangunan pasca peperangan di zaman Belanda, maka SPO sudah tidak sesuai dengan pembangunan sekarang. Maksudnya tidak selaras lah dengan yang sekarang gitu. Nah, kemudian pada era Orde Baru ya, telah itu dibuat aturan seperti kayak misalnya peraturan Mendagri ya, peraturan Mendagri nomor 4 tahun 1980. Nah, itu tentang pendoman penyusunan rencana kota. Nah, seperti itu. Terus kemudian menurut AP Parlingkungan itu nama orang bahwa sejak kurun waktu itu terdapat sekitar lebih dari 20 konsep rancangan undang-undang, maksudnya rancangan undang-undang tentang bina kota itu diperdebatkan gitu dalam kurun waktu tahun 1948 sampai sekarang gitu. Nah, dan barulah pada tahun 1992 gitu diperoleh kesepakatan dan komitmen dari segenap pihak
Ini terkait dalam wujud Undang-Undang Nomor 24 Tahun 92 tentang penataan ruang. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir hemat saya adalah SPPU sudah tidak berlaku dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ya tentang penataan ruang. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang. Nah, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Penataan Ruang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dipakai sampai sekarang ini. Gitu. Jadi tetap bertahan Undang-Undang Nomor 26 seperti itu. Kalau sejarahnya singkat seperti itu, Pak. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Mas ya. Terkait Ya. dengan landasan yuridis penataan ruang, kira-kira bagaimana ya? Kalau landasan yuridis penataan ruang saya kira sudah jelas tadi ya. Jelas dari tahun 1992 itu tadi terpakai ada diundangkan lah Undang-Undang nomor 24 tadi. Nomor 24 tahun 92 itu tadi keluar Undang-Undang tentang penataan ruang yang kemudian Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dipakai sampai saat ini. Kira-kira itu yang menjadi landasan yuridis penataan ruang di negara Indonesia sendiri, seperti itu. Oke, sekiranya cukup jelas ya penjelasan dari Mas Riza ini ya. Ya, Sekiranya cukup terima kasih. untuk pertanyaannya, sangat membantu sekali dalam ilmunya. Ya, ya. Oke, sekiranya cukup saya Cukup. akhiri. Ya, Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. ya, terima kasih kembali. Oke, Nah, makasih juga Mbak ya Assalamualaikum. sudah menyertakan saya di Iya, wawancara ini. ya, terima kasih Um, kembali. akan Oke, diakhiri. oke, selamat sore. Selamat sore, Mbak Alma.